Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada teman-teman kami yang sudah mengunjungi channel ini, yang sudah subscribe, like, dan share. Kami doakan semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, yang menjadi akan pembahasan kita pada hari ini adalah seputar Johor Darul Takzim, yaitu siapa lagi kalau bukan Presiden Johor Darul Takzim, yaitu Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Ini adalah presiden klub di Liga Super Malaysia, yaitu Johor Darul Takzim, yang sudah 10 tahun berturut-turut menjadi juara di Liga Super Malaysia. Makanya banyak fans Indonesia mengatakan Liga Malaysia itu Liga petani. Ya, tetapi sisi positifnya yang kita ambil di situ bahwasanya mereka memiliki klub yang betul-betul profesional, benar-benar profesional. Memang ini menjadi dilema bagi klub-klub yang lain. Seharusnya klub-klub yang lain itu mengikuti tren yang dilakukan oleh Tunku Ismail, bagaimana dia mengelola sebuah klub kan, sehingga semua berjalan dengan profesional, baik ia manajemennya, baik ia stadionnya dan yang lainnya. Nah, tidak apa-apa dibilang Liga Petani, tetapi ada klubnya yang berprestasi, itu dia kata kuncinya. Nah, Johor Darul Takzim selain berprestasi di kancah domestik, dia juga berprestasi di kancah Asia. Bagaimana ia sudah bisa bersaing, klub ini sudah bersaing dengan klub-klub elit dari China, dari Korea, dan dari Jepang. Itu dia. Nah, makanya mereka selangkah sudah meninggalkan Thailand sebenarnya. Kalau Indonesia mungkin udah beberapa langkah Liga Indonesia ditinggalkannya, apalagi klub-klub Indonesia kan. Oleh karena itu, bagaimana komentar-komentar fans Indonesia? Kita bacakan dulu ya, tentang Tunku Ismail. Ini Presiden Johor Darul Takzim itu ya? Iya, betul sekali. Nah, ada foto yang dikomentari, ya ini Presiden Johor Darul Takzim, Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Harusnya seperti inilah pengelolaan klub di Indonesia. Nah, presiden-presiden atau ketua-ketua umum klub harus meniru ini orang. Ya, betul sekali. Nah, ini menjadi pembelajaran lah, menjadi tiruan lah bagi kita ya kan, bagi klub-klub yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, maupun di Brunei, di Singapura, di mana lagi, di Vietnam, ya kan. Kenapa Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim tidak menjadi presiden FAM? Wah, iya, saya pun nggak tahu kalau itu ya, bagaimana jawabannya. Nah, kenapa Tunku ini tidak menjadi presiden FAM? Nah, karena dia sudah sukses membawa JDT tampil sangat perkasa dan baik kan, dan bagus. Bagaimana kalau seandainya dia jadi presiden FAM? Wow, mungkin saya nggak tahu alasannya kenapa dia tidak mau ya, karena kan kita tidak bisa mengetahuinya, karena hanya Tunku Ismail mungkin yang tahu, atau kawan-kawan dari Malaysia ada tahu. Nah, kenapa tidak menjadi presiden FAM? Kan biasanya ada juga pemilihan kan, dan Tunku Ismail ini kan orang sibuk juga kan, banyak juga istilahnya kesibukannya. Dia juga putra mahkota ya di Johor kan, kalau tidak salah. Kalau salah mau dikoreksi teman-teman, kadang saya kurang paham juga itu kan. Nah, kemudian kita baca komentar selanjutnya. Memang ini Tunku Ismail, dia ini Pangeran Johor. Oh, betul kan? Betul kan? Kalau tidak salah betul. Kalau tidak salah betul itu. Dia adalah seorang pemilik klub di Malaysia, salah satu di Malaysia, yaitu Johor Darul Takzim. Dia membawa klub tersebut sudah 10 kali juara berturut-turut di Liga Super Malaysia. Iya, betul sekali. Kemudian selanjutnya, nah, inilah orangnya, Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim, yang tidak bisa dikalahkan orang klubnya. Iya, memang. Bagaimana kita bilang, tidak ada yang bisa mengalahkannya memang di Liga Super Malaysia. Sudah banyak yang ingin, tapi nggak bisa. Memang ingin aja kan, kemauan yang ingin mengalahkan Johor Darul Takzim, tetapi kemampuan kurang, kemampuan di lapangan kurang, kemampuan di luar lapangan juga kurang.
Kenapa Sadil Ramdhani tidak bermain di klub Johor Darul Takzim? Oh, itu kita kurang tahu lah pastinya, karena Johor Darul Takzim juga sudah memiliki pemain yang dari ASEAN, kan ada Jordi Amat dan Oscar Arribas. Iya. Tentu sudah dua, keduanya pun sangat bagus. Jadi tidak bisa lagi mengontrak karena cuma dua yang boleh kan dari ASEAN. Kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi teman-teman kan. Nah, karena Sadil Ramdhani itu kan bermain di Sabah kan. Di Sabah ia sudah begitu familiar, dikenal oleh fans-fans Sabah. Di Liga Super Malaysia juga dia sudah terkenal sih. Ya, dari berbagai klub, dari berbagai daerah di Malaysia itu sudah mengenal Sadil Ramdhani. Karena memang dia memiliki penampilan yang sangat bagus di Sabah FC ya. Tetapi meskipun penampilannya bagus di Sabah FC, itu belum dipanggil oleh STY lagi. Saya nggak tahu kenapa dia nggak dipanggil lagi. Apakah ada indisipliner dulu waktu dia dipanggil atau tidak? Karena terakhir dia dipanggil kan saat menghadapi Irak ya, saat menghadapi Irak. Sedangkan menghadapi Filipina di ronde 2 itu dia tidak ikut lagi teman-teman ya. Tunku Ismail mengelola bola sepak atau sepak bola dengan baik dan bagus. Inilah yang harus menjadi contoh atau model bagi klub-klub yang ada di Asia Tenggara ini. Iya betul sekali, seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya juga tadi, bahwasanya Johor Darul Takzim itu sudah harus menjadi cerminan bagi kita. Dalam artian harus kita tiru, sudah menjadi model, sudah menjadi role model bagi klub-klub yang ada di Indonesia. Bagaimana membuat klub bisa seperti Johor Darul Takzim. Mereka memiliki stadion sendiri dan memiliki pemain-pemain yang sangat luar biasa, dan tentunya memiliki keuangan yang cukup, dan mereka tidak pernah terlambat gaji teman-teman, apalagi mengurangi gaji ya kan. Mereka tidak pernah, mereka selalu on time karena klubnya betul-betul profesional, memiliki kas yang cukup. Bagaimana mereka mencari sponsor, bagaimana mereka mendatangkan pemain fans-fans dari Johor Darul Takzim untuk selalu memadati Stadion Sultan Ibrahim di Johor kan. Karena kita tahu sendirilah Johor Darul Takzim salah satu klub di Asia Tenggara yang paling banyak ditonton. Mereka selalu ramai tanpa ada sepi ketika bermain di Stadion Sultan Ibrahim Johor. Nah, semakin bagus klub memang tentu akan menarik minat para penonton untuk datang ke stadion. Dan bagaimana juga kalau di stadion itu sangat bagus, tentu menambah keinginan masyarakat ke stadion itu sangat tinggi. Apalagi kita lihat stadion Johor Darul Takzim itu kan sangat-sangat bagus kita lihat. Mereka memiliki rumput stadion yang sangat bagus juga, memiliki kursi penonton yang sangat bagus juga, dan satu lagi penontonnya sangat tertib-tertib saya lihat. Jarang sekali kita lihat di tribun itu ada yang berdiri ataupun menginjak bangku yang ada di stadion. Kalau di Indonesia jangan tanya teman-teman, banyak stadion yang bagus, bangkunya bagus, tetap juga diinjak, berdiri di atas bangku. Padahal kan kalau sama-sama duduk enak. Nah itu awalnya yang di depan itu, di depan berdiri, dia di atas bangkunya. Yang lain pun jadinya berdiri karena nggak nampak lagi untuk menonton kan. Makanya sangat disayangkan juga, ketertiban fans-fansnya juga kurang. Nah, fans Johor Darul Takzim lah dulu ditirukan bagaimana mereka bagus sekali, tertib sekali, dan tentunya rapi sekali. Dan kalau kalah pun mereka tidak akan emosi di lapangan. Apalagi sampai turun ke lapangan kan, meskipun mereka kalah. Karena mereka juga pernah kalah, tetapi bukan di Liga Super Malaysia ya. Di Liga Champion Asia kan. Kalau di Liga Super Malaysia kan salah tadi. Iya. Nah, kalau di pas itu. Kalau di Liga Super Malaysia kan mereka dari tahun berapa itu nggak pernah kalah lagi. Tetapi kalau di ASEAN Champions League atau ASEAN Champions League Elite, kalau dulu kan ASEAN Champions League saja, itu mereka pernah kalah juga. Baik teman-teman, mungkin sampai di sinilah dulu komentar kita ya. Nah, kalau ada kata-kataku yang salah, mohonlah di komentar ya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, dukung terus channel ini teman-teman ya. Nah, yang mau memberikan super thanks juga silakan, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita. Nah, karena kalau memang channel ini maju,
umpamanya setiap video ada 150.000 mata yang menonton, kita berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita ya. Itulah keinginan kita ya, membangun channel ini dengan teman-teman. Demikian, assalamualaikum